Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita akan belajar bersama mempelajari Communication Principles. Dalam materi ini, Anda akan mempelajari 1. Protokol komunikasi, menjelaskan protokol komunikasi jaringan. 2. Standar komunikasi, menjelaskan standar komunikasi jaringan. 3. Model komunikasi jaringan, membandingkan model OSI dan TCP/IP. Komunikasi dalam kehidupan sehari-hari terjadi dalam berbagai bentuk dan lingkungan, dengan ekspektasi yang berbeda tergantung pada situasinya, seperti chatting di internet atau wawancara kerja. Sebelum komunikasi dimulai, kita menetapkan aturan atau kesepakatan, termasuk metode, bahasa, dan konfirmasi pesan yang diterima. Protokol komunikasi yang harus diikuti agar pesan berhasil tersampaikan antara lain, pengirim dan penerima yang jelas, metode komunikasi yang disepakati, tatap muka, telepon, surat, dan lain-lain. Bahasa dan tata bahasa yang sama, kecepatan dan waktu pengiriman, persyaratan konfirmasi atau pengakuan. Teknik komunikasi jaringan mengikuti prinsip-prinsip ini, mirip dengan percakapan antar manusia. Komputer, seperti manusia, memerlukan aturan atau protokol untuk berkomunikasi. Protokol ini diperlukan agar komputer dapat berkomunikasi di jaringan, baik melalui kabel maupun nirkabel. Dalam jaringan lokal, semua perangkat harus menggunakan protokol yang sama, seperti berbicara dalam bahasa yang sama agar komunikasi dapat berjalan lancar. Protokol jaringan mengatur berbagai aspek komunikasi, seperti format pesan. Pesan harus memiliki struktur tertentu tergantung pada jenis pesan dan saluran komunikasi. Ukuran pesan. Pesan yang panjang mungkin perlu dipecah menjadi bagian-bagian kecil untuk memastikan pengiriman yang andal. Waktu. Waktu mempengaruhi kecepatan pengiriman bit, kapan data dapat dikirim, dan berapa banyak data yang dikirim dalam satu transmisi. Pengkodean. Pesan dikonversi menjadi bit oleh pengirim dan dikodekan menjadi pola suara, gelombang cahaya, atau impuls listrik sesuai media jaringan. Enkapsulasi. Setiap pesan memiliki header yang berisi informasi alamat sumber dan tujuan agar dapat dikirim dengan benar. Pola pesan. Beberapa pesan memerlukan pengakuan sebelum pesan berikutnya dikirim, sementara yang lain dapat dikirim secara terus-menerus tanpa konfirmasi. Dengan semakin banyaknya perangkat dan teknologi baru yang terhubung ke internet, standar sangat penting untuk menjaga layanan seperti email tetap dapat berfungsi dengan andal. Standar adalah sekumpulan aturan yang menentukan cara melakukan sesuatu. Standar jaringan dan internet memastikan semua perangkat yang terhubung mengikuti protokol yang sama. Berkat standar ini, berbagai jenis perangkat dapat saling berkomunikasi di internet. Misalnya, format, pengiriman, dan penerimaan email dilakukan sesuai standar, sehingga pesan yang dikirim dari komputer dapat dibaca di ponsel, asalkan kedua perangkat menggunakan standar yang sama. Standar internet adalah hasil akhir dari siklus diskusi, pemecahan masalah, dan pengujian yang komprehensif. Standar-standar ini dikembangkan, diterbitkan, dan dipelihara oleh berbagai organisasi. Ketika sebuah standar baru diusulkan, setiap tahap dari proses pengembangan dan persetujuan dicatat dalam dokumen bernomor yang disebut Request for Comments atau RFC sehingga evolusi standar tersebut dapat dilacak. RFC untuk standar internet diterbitkan dan dikelola oleh Internet Engineering Task Force atau IETF. Ada juga organisasi standar lainnya yang mendukung internet. Model berlapis membantu memvisualisasikan cara berbagai protokol bekerja sama untuk memungkinkan komunikasi jaringan. Setiap lapisan memiliki fungsi spesifik dan berinteraksi dengan lapisan di atas dan di bawahnya. Manfaat dari model berlapis antara lain membantu dalam desain protokol, mendorong interoperabilitas produk, memungkinkan perubahan teknologi pada satu lapisan tanpa mempengaruhi yang lain, serta menyediakan bahasa umum untuk menggambarkan fungsi jaringan. Model TCP/IP memiliki 4 lapisan. 1. Aplikasi, menampilkan data ke pengguna dan mengontrol dialog. 2. Transport, mendukung komunikasi antar perangkat di jaringan yang berbeda. 3. Internet, menentukan jalur terbaik melalui jaringan. 4. Akses jaringan, mengontrol perangkat keras dan media jaringan. Ada 2 jenis model komunikasi, model protokol dan model referensi. Model protokol, seperti TCP/IP, menggambarkan fungsi spesifik dari protokol dalam suatu suite. Model referensi, seperti OSI, menjelaskan fungsi yang harus dilakukan di setiap lapisan, tanpa menentukan cara kerjanya secara rinci.
Model OSI dibuat oleh ISO dan sering digunakan dalam desain jaringan serta troubleshooting. Model OSI memiliki 7 lapisan. 1. Lapisan fisik, mengatur koneksi fisik, termasuk mekanis, listrik, dan prosedural untuk transmisi bit. 2. Lapisan data link, mengatur pertukaran frame data antara perangkat melalui media yang sama. 3. Lapisan jaringan, menyediakan layanan untuk pertukaran data antar perangkat yang teridentifikasi di jaringan. 4. Lapisan transport, mendefinisikan layanan untuk segmentasi, transfer, dan penyusunan ulang data untuk komunikasi antar perangkat akhir. 5. Lapisan sesi, menyediakan layanan untuk mengatur dialog dan mengelola pertukaran data. 6. Lapisan presentasi, menyediakan representasi umum dari data yang ditransfer antara layanan lapisan aplikasi. 7. Lapisan aplikasi, berisi protokol yang digunakan untuk komunikasi antar proses. Perbandingan model OSI dan TCP/IP. Meskipun TCP/IP digunakan untuk komunikasi internet, model OSI juga penting untuk memahami fungsi umum komunikasi jaringan. Beberapa kesamaan dan perbedaan antara kedua model adalah, lapisan transport dan jaringan dalam kedua model memiliki fungsi yang sama. OSI lebih rinci pada lapisan atas dan bawah, seperti pemisahan lapisan fisik dan data link. Model TCP/IP mencakup protokol spesifik untuk aplikasi pengguna, sementara OSI menyediakan referensi bagi pengembang perangkat lunak. Kesimpulan untuk materi hari ini. Protokol diperlukan agar komputer dapat berkomunikasi dengan baik di jaringan. Ini mencakup format pesan, ukuran pesan, waktu, pengkodean, enkapsulasi, dan pola pesan. Standar adalah seperangkat aturan yang menentukan bagaimana sesuatu harus dilakukan. Standar jaringan dan internet memastikan bahwa semua perangkat yang terhubung ke jaringan menerapkan aturan atau protokol yang sama dengan cara yang sama. Dengan menggunakan standar, berbagai jenis perangkat dapat saling mengirim informasi melalui internet. Protokol adalah aturan yang mengatur komunikasi. Komunikasi yang sukses antara host memerlukan interaksi antara sejumlah protokol. Protokol termasuk HTTP, TCP, IP, dan Ethernet. Interaksi antara berbagai protokol pada perangkat dapat digambarkan sebagai tumpukan protokol. Tumpukan menggambarkan protokol sebagai hierarki berlapis, dengan setiap protokol tingkat tinggi bergantung pada layanan protokol yang ditunjukkan pada tingkat yang lebih rendah. Pemisahan fungsi memungkinkan setiap lapisan dalam tumpukan beroperasi secara independen dari yang lain. Protokol TCP/IP. Aplikasi, mewakili data kepada pengguna, termasuk pengkodean dan kontrol dialog. Transport, mendukung komunikasi antara berbagai perangkat di jaringan yang berbeda. Internet, menentukan jalur terbaik melalui jaringan. Akses jaringan, perangkat keras dan media yang membentuk jaringan. Model referensi Internet Word yang paling dikenal luas dibuat oleh proyek OSI di International ISO. Model ini digunakan untuk desain jaringan data, spesifikasi operasi, dan pemecahan masalah. Model ini dikenal sebagai model OSI. Lapisan model OSI. 1. Lapisan fisik, mengatur koneksi fisik, termasuk mekanis, listrik, dan prosedural untuk transmisi bit. 2. Lapisan data link, mengatur metode pertukaran frame data antara perangkat melalui media yang sama. 3. Lapisan jaringan, menyediakan layanan untuk pertukaran data antar perangkat yang teridentifikasi di jaringan. 4. Lapisan transport, mendefinisikan layanan untuk segmentasi, transfer, dan penyusunan ulang data untuk komunikasi antar perangkat akhir. 5. Lapisan sesi, menyediakan layanan untuk mengatur dialog dan mengelola pertukaran data. 6. Lapisan presentasi, menyediakan representasi umum dari data yang ditransfer antara layanan lapisan aplikasi. 7. Lapisan aplikasi, berisi protokol yang digunakan untuk komunikasi antar proses. Sekian penjelasan materi hari ini, terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan materi terbaru dari kami.